Baru 2 minggu di laut terjangan ombak dan hujan angin serta petir membuatnya tidak kuasa dan tidak betah di laut, dan Cesario pun bilang ke kapten yang memimpin perjalanan kapal. Dia minta izin mau pulang saja, mau kerja di darat saja. Tapi kaptennya tidak mengizinkan karena harus ke darat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akhirnya mau gak mau saya harus bersabar. 2 bulan berlalu pas ketika hujan besar. Ombak besar setinggi 4 meter dan kapal... Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Mamang mau menceritakan perjalanan Cesario bertemu putri cantik penunggu laut. Tapi sebelum Mamang menceritakan, Mamang mohon untuk mendukung channel Mamang dengan cara komen, share, dan subscribe. Subscribe, subrek, bandrek, bodrek, terima kasih. Inilah aku. Inilah kisahku dan inilah perjalanku. Awal mula Cesario berangkat ke laut itu karena Cesario yang dililit banyak hutang. Ketika itu Cesario sedang merintis usaha jualan sate ayam di kota Tegal. Dikarenakan pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran, makanya Cesario memberanikan diri untuk minjem hutang ke bank harian. Pada saat itu juga Cesario semakin susah dalam usaha dikarenakan penghasilan sehari-harinya hanya cukup buat bayar bank harian dan makan. Ketika itu bulan Juli tahun 2012, Cesario pun nyerah tak berkutik dikarenakan usahanya gak jalan dan hutang semakin banyak. Menurut salah satu teman saya, kata Cesario, dikasih masukan mau gak kerja di laut untuk melunasi hutang di darat. Gak ada pilihan buat Cesario untuk menolak, lalu Cesario pun berangkat. Dari kota Tegal berangkat ke Jakarta. Tepatnya di pelabuhan Muara Angke. Disitulah Cesario mulai berpikir, apakah saya akan kuat melewati beratnya perjalanan di laut. Namun Cesario tak gentar demi untuk melunasi hutang di darat. Waktu tiba saatnya dia berangkat dari Muara Angke ke tengah laut menuju Kepulauan Kalimantan. Dari Muara Angke kapal yang ditaikin Cesario menghabiskan waktu 1 minggu atau 7 hari. Hari pertama sampai hari kedua perjalanan di laut dia biasa-biasa saja, hanya pusing saja karena pertama kali perjalanan di laut. Ketika 5-6 hari perjalanan di laut, Cesario mulai merasakan masuk angin, muntah tak berhenti sampai keluar cairan hitam dari mulut dan rasanya sangat pahit dan terus muntah hingga sakit. Makan pun gak enak. Berdiri pun gak bisa, ujar Cesario sambil lemas dan gemeteran. Tapi alhamdulillahnya di hari ketujuhnya kapal berhenti dan sampai ke tempat yang dituju. Hari pertama Cesario mancing ikan. Mancing cumi di lautan luas, dia sangat kaget dan gak tahu caranya. Ternyata ada trik-trik tertentu. Contoh, kalau mancing cumi itu umpannya pakai udang-udangan supaya udangnya tampak hidup, maka benang senarnya harus dikocok supaya umpannya nampak hidup di dasar laut. Kita melaut 3 bulan di laut, masa-masa itu dilewati dengan penuh kesedihan dan membosankan. Baru 2 minggu di laut terjangan ombak dan hujan angin serta petir membuatnya tidak kuasa dan tidak betah di laut, dan Cesario pun bilang ke kapten yang memimpin perjalanan kapal. Dia minta izin mau pulang saja, mau kerja di darat saja. Tapi kaptennya tidak mengizinkan karena harus ke darat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akhirnya mau gak mau saya harus bersabar. 2 bulan berlalu pas ketika hujan besar. Ombak besar setinggi 4 meter dan kapal pun tak berhenti terobang-ambing. Petir dan angin pun terus berhembus gak berhenti. Tangisan dan rintihan pun mulai terdengar di hati dan mulai menangis mengucurkan air mata. Ternyata seperti ini perjalanan di laut. Ketika itu tepatnya jam 2:40 ketika dia berpegangan sama tiang yang ada di kapal. Dan ketika itu juga dia melihat ombak yang sangat besar. Cesario melihat sosok aneh dari tengah laut. Awal mula yang dilihat seperti wanita cantik berpakaian seperti ratu-ratu laut yang sering kita lihat di film-film, tapi gak lama menghilang. Dan Cesario pun penasaran, coba lebih fokus melihatnya. Ternyata benar itu adalah sosok ratu penjaga laut, namun yang terlihat kali ini gak begitu jelas. Yang terlihat mata hanya berwarna hitam putih seperti foto dalam klise. Namun ketika melihat dengan mata tertutup tampak berwarna pakaiannya hijau dan bersolendangkan kain hijau dan kuning emas. Dan tak lama dia tersenyum dan menghilang. Malam pun terlewatkan.
Malam pun berganti pagi dan pagi berganti siang. Kita di laut dalam kapal, siangnya digunakan buat istirahat dan malamnya digunakan untuk kerja. Di malam selanjutnya ketika Cesario lagi asik mancing bareng teman-temannya, muncul lagi sosok ratu penjaga laut dan terus melihat saya, ujarnya. Ketika dilihat ulang lalu hilang. Yang terlihat nampak hanya hitam putih seperti bayangan, namun nampak jelas. Tapi Cesario gak berani bercerita atas apa yang dilihatnya karena itu sebatas seperti bayangan. Gak lama kemudian, berselang 2 jam berlalu. Kapten kita mendapat kabar dari kapal rombongan kita. Kalau tempat yang kita tempati saat ini ada penunggunya dan mengizinkan laki-laki yang belum menikah, dan saat itu emang saya belum menikah. Kapal kita pun mengalami kerusakan di bagian mesin. Kapal seketika mati. Dan lampu di kapal pun mati. Tak nampak setitik pun cahaya di kapal kita. Di dalam kesunyian di tengah laut, tanpa gemuruh suara mesin kapal dan tanpa cahaya lampu kapal. Lautan sangat menyeramkan, hanya terdengar suara ombak dan hempasan angin. Dan di saat itu saya duduk sendiri di pinggir antiang kapal, tak berani berdiri karena ombaknya besar. Dan ketika itu pula Ratu Laut pun terlihat jelas dan semakin mendekat. Dan saya bisa hanya berdoa sesuai doa-doa yang saya bisa. Saya memohon sama Gusti Allah, ya Allah, lindungi saya dari makhluk ini, sesungguhnya Engkaulah Maha Penjaga. Dan gak lama kemudian dia menghilang tak tahu kemana. Mesin kapal pun sudah bisa menyala, dan lampu-lampu kapal pun sudah menyala, dan akhirnya kita pun meninggalkan tempat yang kita tempati. Cukup di sini dulu cerita saya. Ini adalah perjalanan saya dan nyata yang terjadi. Ditunggu part 2 teman saya yang jadi korban. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe channel saya ini biar saya bisa berbagi pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.